Mungkin bisa diulas lebih detail lagi tadi pasca sudah pembentukan di Tirta Alam, terus kemudian pembuatan logo, pembuatan ADART sampai dengan pembuatan akte notaris. Terus tadi sudah disampaikan juga pembagian wilayah. Lah, itu mungkin bisa diceritakan lebih detail. Pembagian wilayah itu dari jenengan itu dapat wilayah mana, dari siapa itu dapat wilayah mana, sampai dengan terbentuknya tadi yang di pengurus Provinsi Jawa Tengah itu yang dibentuk di Desa Kayu Geritan. Monggo bisa disampaikan detail, monggo Pak Haji atau Mas Ahmad. Mungkin bisa diulas lebih detail lagi tadi pasca sudah pembentukan di Tirta Alam, terus kemudian pembuatan logo, pembuatan ADART sampai dengan pembuatan akte notaris. Terus tadi sudah disampaikan juga pembagian wilayah. Lah, itu mungkin bisa diceritakan lebih detail. Pembagian wilayah itu dari jenengan itu dapat wilayah mana, dari siapa itu dapat wilayah mana, sampai dengan terbentuknya tadi yang di pengurus Provinsi Jawa Tengah itu yang dibentuk di Desa Kayu Geritan. Monggo bisa disampaikan detail, monggo Pak Haji atau Mas Ahmad. Masih prinsip kami yang dari awal saya matur sama bilang sama Mas, termasuk Mas Ahmad, itu luar biasa tadi untuk mencari saudara-saudara kita yang sebetulnya satu senasib dan seperjuangan tapi masih terpecah-pecah, sehingga memang pertama kali saya bersama Mas Ahmad ini mencoba untuk mencari saudara kita terdekat, di kabupaten terdekat. Terus terang pertama kami lari ke barat ya Mas, ke barat. Saya pertama kali nyebrang di sungai perbatasan Pemalang sama Kabupaten Pekalongan, berhenti di suatu balai desa Rawasari Pak. Balai desa Rawasari, disitulah ketemu sama rekan-rekan di situ termasuk Mas Aidin. Oke, Pemalang sepakat, yuk kita bersama untuk itu. Berarti pertama kali kami ketemu Kabupaten Pemalang adalah rekan di Rawasari, termasuk yang dipegang oleh Pak Mas Aidin. Kemudian setelah ketemu sama Mas Aidin di Kabupaten Pemalang dan Mas Aidin sepakat untuk berduduk bersama, kemudian kami terus berjalan Pak ke barat Mas, ke barat. Kemudian kalau nggak salah saya pernah mampir ke desa Bener kalau nggak salah Mas ya. Bener apa ya Mas? Itu di desa ikutnya di Tegal, tapi dia tidak berani karena masih ada kepengurusannya. Kemudian saya mampir ke desa Surodadi. Iya, jadi kebetulan di situ ketemu sama Mas Komarudin. Ya, kebetulan perangkat desa di Kecamatan Surodadi. Kecamatan di desa Surodadi, Kecamatan Surodadi. Tapi Mas Komarudin belum berani karena kebetulan di situ ada yang namanya kepengurusan paguyuban di sana. PPD PPD pada saat itu PPD. Nah, kemudian dia menyarankan untuk saya ketemu dengan Mas Obedi Rosidi. Berarti itulah pertama kali kami ketemu, itu adalah Mas Komarudin, kemudian menunjuk untuk ketemu sama Mas Obedi Rosidi. Kami bercerita dan akhirnya Mas Obedi sepakat jalin sebuah membuat wajah persatuan perangkat desa tadi. Nah, kemudian terusnya kami ke barat lagi Pak Mas Di, ke Brebes, Kabupaten Brebes. Kemudian kami itu di daerah Pantura tapi ke utara. Cuman saya lupa Mas Ahmad. Saya sampaikan bahwa saya sampai ke desa Pagejugan, kalau tidak salah waktu itu perangkat desanya namanya Pak Subagio atau siapa. Ya memang pada dasarnya teman-teman perangkat desa, kalau saya sampaikan mengenai organisasi itu rata-rata belum begitu merespon dengan baik. Artinya karena teman yang saya ajak ini kurang merespon, saya pun beralih pikiran katakanlah. Kita cari teman lagi. Kita sampai ke desa Podosugih, masih wilayah Brebes kota. Nah, artinya di sana sama, dia pun akhirnya sedikit merespon bahwa apa yang kita bawa misi itu, akhirnya dia pun berkenan
mencari teman-teman akhirnya. Lah, nyambung itu pun akhirnya sepakat Mas Haji ya, bahwa di Brebes akhirnya ketemu sepakat untuk membuat kepengurusan. Berjalannya waktu sampai kalau tidak salah Brebes pun menjadi target pertama kita untuk melantik kepengurusan tingkat kabupaten waktu itu di Brebes. Kemudian setelah itu Mas Didi, nyambung Mas Ahmad tadi, ketika ranah masuk ke provinsi di itu, kami kebetulan saya dan ini juga. Ya, terus kita memang tidak pernah putus katakan, perjuangannya bersama selalu. Sering kali saya harus membersihkan kaca karena kebetulan mobilnya luar biasa. Ya, alhamdulillah mobil itu punya fasilitas sejarah itu luar biasa, sampai kemana-mana tapi pakai mobil itu yang luar biasa, sehingga sampai kami juga muter-muter, termasuk ketemu saudara kita di Kundi Mas Kidul itu Bumen Purworejo itu pertama padahal bukan dari perangkat tapi sekretaris desa waktu itu. Beliau beliau telepon ke saya, kalau nggak salah namanya beliau Pak Bari apa ya, soalnya itu orang sekde sana, di salah satu kita sana di Kabupaten Purworejo. Beliau minta saya datang ke sana, alhamdulillah sana, sehingga ketemulah saudara Abdul Aziz itu, dan seterusnya. Kemudian kami juga dengan Mas Ahmad sampai ke Kabupaten Temanggung, ketemu dengan juragan, perangkat tapi juragan itu, tapi itu ada yang berani, ada yang tidak, gitu Mas. Jadi artinya macam-macam lah gitu, kami ya menyadari karena pada waktu itu. Sehingga kalau kemudian ke timur, ke Magelang, itu ketemu dengan Pak Wasito. Pertama kali itu Pak Wasito itu ketemu di Magelang, itu pertama kali di Kabupaten Magelang Pak Wasito. Kemudian geser ke Nak Boyolali, awalnya kan Mas Budi itu nggak juga, Semarang ada Mbak Ita, kemudian Kendal ada Pak Yunus, ya, kemudian ke kabupaten lain, Jepara dan sebagainya, ke Kudus, semuter itu Mas. Ya dengan segala pokoknya luar biasa. Tahun berapa kira-kira? Saya melangkah dan dengan Mas Nanang waktu itu tahun 2007. 2007. Ya. Berarti itu pasca sudah terbentuknya badan hukum atau sebelumnya? Iya. Terbentuknya kepengurusan. Itu baru mencari kita melalang buana kata Erodo, mencari sahabat-sahabat di kabupaten-kabupaten lain agar memang tujuan kita untuk membesarkan organisasi ini ya seperti itu, harus melalui proses itu. Ya, memang luar biasa ya perjuangannya dengan Nyun Sewu ini ya, berkaitan dengan biaya. Apakah ada sponsor ataukah untuk roadshow itu kan tentunya tidak lepas dari biaya. Betul. Nah, ini bisa disampaikan apakah ada yang nyponsori atau memang dari kantong pribadi? Monggo. Ada sponsor. Niat diri untuk menyatukan perangkat desa. Nah, sedangkan untuk operasional bahan bakar dan bahan makanan itu nggak bisa hanya dengan niat. Lah, itu plus nekat. sampai saya, Mas Ahmad, sama Mas Kudori, sama Mas Surono itu ya. Itu di Kebumen, karena kebetulan mohon maaf kantong kami sudah habis ya. Jam makan, akhirnya kami makan mie ayam di alun-alun Temanggung, kalau nggak salah jam 5 atau jam berapa, udah kena apa itu kabut itu sudah luar biasa, alhamdulillah itu Mas. Nikmat pokoknya Mas. Jadi akhirnya mie ayam di sana, padahal perut sudah mulai udah Mas. Tanda biodata, data diri ini yang saya gunakan untuk mendaftarkan akte notaris. Yang pertama ini KTP Mas Nanang, yang kedua ini Pak Muhammad Aidin, dan yang ketiga Mas Obed Rosidi. Ini juga merupakan tempatnya? Ya, tempatnya Ahmad Panggung. Saya sendiri maaf. Tempatnya Ahmad Panggung, saya sendiri ini fotonya. Saat itu memang selain ini